Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Bapak Ibu, kembali kita dengan ngobras bakul peso, ngobrol bersama bakul peso. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan yang bau rekso Mall Pelayanan Publik. Ya. Bagaimana nih Pak Amrin kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat aja? Sehat. Tidak pernah kena COVID? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak Bapak. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin sudah banyak atau mendengar tentang Mall Pelayanan Publik, tetapi apa itu Mall Pelayanan Publik? Ya, saya dengar Mall Pelayanan Publik yang ada di Banyumas ini adalah Mall Pelayanan Publik pertama di Jawa Tengah, ya. Betul ya? Betul Bapak. Dan ini jadi referensi ya? Dari Kemenpan untuk penyusunan Perpres Bapak. Penyusunan Perpres, referensinya di Mall Pelayanan Publik sini. Coba yang bau rekso nih ya, tolong jelaskan kenapa sih disebut mall? Nah, dan di situ tuh apa yang dikerjakan supaya masyarakat tahu bahwa kalau ingin sesuatu itu ke sini atau ke desa atau ke kecamatan atau ke di Dukcapil atau bagaimana coba? Jelaskan deh biar masyarakat mengetahui betul apa yang ada di dalam perut Mall Pelayanan Publik itu. Terima kasih Bapak. Jadi untuk Mall Pelayanan Publik ini adalah mall yang pertama di Jawa Tengah yang diresmikan pada tanggal 18 Januari 2019 oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan MPP yang ke-12 se-Indonesia. Jadi Mall Pelayanan Publik ini adalah suatu tempat di mana di situ dapat dilayani berbagai layanan, baik itu perizinan maupun non perizinan. Ya. Perizinan dan non perizinan. Apa bedanya itu apa itu? Jadi kalau yang perizinan itu adalah terkait dengan yang ada di KBLI, yang ada di OSS. Apa itu OSS? OSS itu online single submission. Jadi di mana perizinan tentang berusaha yang dilakukan oleh lembaga OSS yang itu didelegasikan bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam penandatangannya, oleh provinsi dan oleh kabupaten. Untuk kita itu di online single submission ini ada sekitar 1.200 sekian jenis daripada layanan itu. Istilahnya semua perizinan itu bisa di sini gitu. Bisa di sini yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tapi juga bisa yang dilakukan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk masuk daripada OSS melalui klinik kita, Pak. Jadi di sini kita ada klinik OSS di mana masyarakat yang klinik kok kayak rumah sakit? Iya, jadi kalau masyarakat yang tidak memiliki fasilitas HP, tidak memiliki fasilitas sinyal, terus kemudian memiliki fasilitas sinyal, memiliki HP, tapi tidak boten ngeh lah tentang teknologi OSS atau aplikasi OSS. Sehingga kami melayani di sini untuk bagaimana mereka menginput daripada proses perizinan yang melalui OSS itu, Bapak. Jadi mungkin contohnya gini. Di sini kan ada bot-bot itu ya, ada kamar-kamar kayak gitu tuh. Itu apa saja sih? Coba dijelaskan. Kalau yang di Kabupaten Banyumas ini Mall Pelayanan Publik ada 27 gerai, Bapak. 27 gerai. Baik itu instansi vertikal maupun OPD, organisasi pemerintah daerah kita. Berarti di OPD di dinas-dinas itu sudah tidak melayani, semuanya ada di sini. Semua ada di sini, Bapak. Semua ada di Jadi sini. Jadi orang itu tidak perlu datang perizinan ke dinas-dinas. Betul, Bapak. Jadi contoh kalau misalkan orang mau mengurus set plan untuk pembangunan bikin. Kalau dulu itu IMB ya. Kalau IMB namanya sekarang mendasari kepada Undang-Undang Cipta Kerja, itu namanya persetujuan bangunan gedung. Itu juga masuknya di sini gitu. Sudah tidak ada IMB sekarang ya? Namanya PBG, Bapak. Apa? Persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung. Betul. Jadi PBG. Itu. Sama wujudnya, sama fungsinya, cuma namanya beda atau gimana? Betul. Jadi kalau dulu PBG itu izin mendirikan bangunan yang sebagai syarat komitmen
untuk izin operasional. Contoh misalkan kalau kita mau usaha tentang warung atau restoran lah gitu, itu harus ada izin mendirikan bangunan dulu. Tapi kalau sekarang itu persetujuan bangunan gedung bukan merupakan syarat izin operasional untuk usaha di bawah 5 miliar Bapak. Berarti izin operasional sudah tidak perlu? Untuk di bawah 5 miliar. Untuk di bawah 5 miliar, izin operasional wis ora butuh ya. Cukup dengan NIB Bapak. Jadi apa itu NIB? Aneh-aneh mending gue. Nomor induk berusaha itu adalah semacam KTP Bapak. Jadi kalau orang mau usaha itu harus punya SIM-nya lah gitu. Itu punya. Cara mendapatkannya bagaimana? Cara mendapatkannya kita memasukkan dalam OSS itu. Jadi kalau yang apa itu OSS? Online Single Submission itu. Online Single Submission. Caranya di mana? Dari rumah bisa? Dari rumah bisa, dari manapun bisa. Untuk masukin OSS. Untuk masukkan itu. Syaratnya hanya punya NPWP dan KTP bagi yang perorangan. NPWP berarti orang harus punya NPWP dulu. Untuk mendapatkan NPWP di sini juga. Di sini ada. Jadi kalau orang sudah bawa KTP, sudah datang ke sini langsung bikin langsung NPWP, bisa buat NPWP di sini, langsung bisa bikin tadi izin. SIM itu tadi. Apa namanya? NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. NIB. Bapak ini yang tadi PBG. Kalau PBG itu persetujuan bangunan gedung yang dulu namanya IMB. Gitu. IMB diganti PBG. Betul. Terus apa izin apa namanya? Itu cukup dengan tadi NIB. Jadi gini Bapak, contoh. Sekarang orang mau usaha misalkan seperti toko bikin jamu lah. Jadi cukup dengan KTP dan NPWP. Nanti dia di dalam OSS KBLI-nya mereka itu ada namanya self declaration. Jadi mereka menyatakan bahwa usahanya di bawah 5 miliar. Di bawah 5 miliar itu mikro usaha yang dulu hanya 500 juta, sekarang 1 miliar. Itu usaha mikro. Terus kemudian yang usaha kecil yang tadinya itu 1 miliar, sekarang 5 miliar. Oh, dinaikkan. Betul, ya. Jadi cukup dengan pernyataan, nanti ngeklik pernyataan bahwa usahanya di bawah 5 miliar, tata ruangnya terpenuhi, terus kemudian ada pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, kesediaan untuk pengelolaan lingkungan hidup sudah keluar bahwa dia sudah bisa berusaha. Untuk mendapatkan NIB bayar enggak? Tidak, gratis. Nah, bayar gratis ya. Bahkan dari rumah cukup bawa KTP saja. Bahkan kalau di kita Bapak sebagaimana arahan Bapak agar kita itu. Bapak siapa itu? Bapak Bupati. Ini sih Bapak Peso. Jadi Bapak Bupati memerintahkan kepada kami bahwa kami harus jemput bola. Kami sekarang itu bukan menunggu di sini Bapak, tapi kita turun. Kita Bupati turun ke Husein itu ya. Namanya Gerakan Legalisasi Usaha Mikro Kecil Banyumas. Gelas Umi Kece Mas. Oh ya, gitu. Jadi jemput bola ya. Jemput bola Bapak. Jadi kita turun, pokoknya semua yang terkait dengan usaha di bawah 5 miliar kita sudah bisa layani langsung di situ dan gratis langsung kita cetakan semua dokumennya gitu. Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, tadi disampaikan bahwa untuk mendapatkan izin berusaha yang sekarang disebut adalah NIB ya, itu kalau datang ke sini itu cukup dengan membawa KTP. Maka akan bisa mendapatkan NPWP, kemudian nanti akan diproses NIB-nya. Betul. Tanpa bayaran. Siap. Dan itu nanti dengan NIB ini sudah bisa berusaha. Bisa untuk berusaha dan bisa untuk ke bank ya. Ke bank ya, betul. Ke bank untuk kur pinjam uang gitu loh. Nah, itu. Kemudian kalau tadi untuk bangunan namanya PBG ya. Tidak ada IMB. IMB dengan PBG kue lebih gampang di gue. Jadi Bapak, untuk IMB kalau dulu itu menggunakan yang namanya aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Bangunan Gedung. Untuk PBG juga. Cuma kalau PBG sekarang itu jadi bukan merupakan persyaratan perizinan
gitu. Jadi kalau mereka mendapatkan NIB masih diberikan waktu selama 2 tahun untuk bisa mereka mengurus PBG. Jadi kalau sekarang itu diberikan kemudahan di perizinan, diperketat pengawasan. Sehingga nanti setelah ada NIB kita turun untuk mengingatkan agar mereka segera mengurus PBG, persetujuan bangunan gedung. Jadi persetujuan bangunan gedung. Jadi kalau misalnya bangunannya sudah ada, tetapi dia belum punya BBG, tapi dia ingin berusaha, dia bisa mendapatkan izin berusaha tadi. Betul. Walaupun belum ada IMB, walaupun ada BBG, ini tetap bisa proses jalan. Betul. Itu yang di bawah gampang 5 miliar. Itu. Ini di bawah 5 miliar ya? Betul. Orang Banyumas kan rata-rata di bawah 5 miliar lah. Jadi ini merupakan programnya Bapak Jokowi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sungguh luar biasa, sehingga ini kesempatan bagi UMKM untuk segera mendaftarkan ke OSS melalui NIB ini agar mereka memiliki izin operasional. Itu kan jadi gampang ya. NIB bisa untuk izin operasional, tapi juga bisa untuk proses kredit di bank ya, di KUR, terutama KUR ya. Kemudian NIB juga tidak perlu macam-macam, cuma cukup dengan KTP datang ke mall pelayanan publik ya. Nanti dibantu akan mendapatkan NIB. Itu usahanya itu harus dicek dulu, atau walaupun dia itu baru niat aja enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Gitu. Karena itu bisa untuk persiapan. Niat aja ya, baru niat aja bisa mendapatkan NIB ya. Tidak perlu, kan zaman dulu itu kalau mau izin itu harus ada IMB-nya, sekarang enggak perlu ya. Jadi tidak menjadi persyaratan untuk pemenuhan komitmen, tetapi kami akan segera turun untuk membimbing mereka. Jadi fungsi nanti pemerintah daerah itu adalah pembinaan dan pengawasan. Kalau nanti ternyata ya sudah dapat NIB, dia sudah proses produksi jalan, tapi kemudian tidak ngurus BBG gimana? Itu nanti kita kan dari data OSS yang ada di kita turun, nanti buat surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi atas persetujuan bangunan gedung dan juga persetujuan lingkungan kalau mereka membutuhkan itu. Nah, kalau ternyata kemudian dia tidak mau itu, akan kita laporkan ke OSS. Nanti dengan sendirinya NIB itu akan dibekukan oleh lembaga OSS. Bisa dibekukan. Kalau tidak mengikuti. Sampai berapa lama itu batasannya? Itu karena kita sifatnya pembinaan, nanti kesanggupan dari mereka. Pakai pernyataan. Betul, ya. Kesanggupan. Jadi kalau misalkan nih tata ruangnya tidak terpenuhi, kita informasikan bahwa tata ruangnya tidak terpenuhi, silahkan mau pindah ke tempat lokasi yang sesuai atau berubah izin usahanya sesuai dengan tata ruang. Jadi tidak langsung kita polis lain, kalau sini ya Pol PP lain gitu, terus kemudian mereka tidak berusaha, tetapi diberikan kesempatan untuk mereka menyesuaikan dengan ketentuan. Ini yang fungsi pembinaan. Wis gampang banget ya, tapi itu ngawasinnya mumet itu. Nah ini Milo, nanti saya usulkan ke Bapak Bupati itu melalui Bakul Peso lah ini untuk di sini untuk ditambah terkait dengan sarana prasarana kita, karena kita harus turun dengan tim teknis. Terutama nanti adalah personil yang memang membidangi tentang bidang-bidang yang sesuai dengan kewenangan kita, Bapak. Oke, jadi yang pasti ini diambil hikmahnya. Ini nanti podcast tentang mall pelayanan publik akan berseri nih, karena ini kalau kita bahas itu bisa banyak sekali. Jadi ini baru masalah NIB dan PBG, yaitu PBG pengganti dari IMB dan NIB adalah pengganti dari izin usaha, ya, izin usaha. Nah, kalau dulu izin usaha itu harus ada IMB dulu, ada izin lingkungan, ada izin lingkungan, maka sekarang izin usaha atau NIB ini mendahului, ya. Izin usahanya dahulu, cukup dengan membawa KTP, walaupun itu baru niat, belum ada usahanya, itu enggak apa-apa, ya. Tetapi harus ada namanya statement declaration tadi ya. Iya, langsung kenapa sih pakai bahasa Inggris statement declaration? Ya. Jadi kenapa surat pernyataan aja? Betul. Jadi di situ ya surat pernyataan tetap. Ya surat pernyataan bahwa dia sanggup jadi mengurus. saja.
mengurus PBG sampai kapan, Formatnya sudah disiapkan, Pak. dan mengurus izin lingkungan sampai kapan udah siapin. Nanti ada batas waktunya. Kalau ternyata sudah prosesnya usahanya jalan, ternyata ini PBG dan izin lingkungan itu tidak dapat dipenuhi, maka anak buahnya Pak Bupati ini akan melaporkan ke OSS. Ya, nah, OSS kemudian ini bisa dibekukan, malah itu jadi berhenti usahanya. Jadi kemudahan ini harus tetap tetap disiplin, masyarakat tetap disiplin, tetap mematuhi ini. Saya rasa itu saja ya. Siap. Jadi cukup untuk segmen mall pelayanan publik sekarang ada cuma PBG dan NIB. Lain kali nanti akan kita bincang-bincang. Selain dengan dengan ini yang Baurekso Mall Pelayanan Publik juga kita akan pemilik gere-gere nanti. Pemilik gere-gere dan Pak Bupatinya, ya. Nanti Pak Bupati akan saya panggil, ya. Akan kita undang lewat Pagul Peso. Ya. Terima kasih banyak, ya. Semoga ini ada manfaatnya kepada masyarakat. Salam dari Pagul Peso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kanggo awake dhewe kabeh, merdeka. Bapak Ibu, saudara-saudara, sedulurku kabeh, masyarakat Banyumas, rasane ora kepenak ya. Ado-ado iki ya karo Pak Agus Kuntoro adoh kayak sing tak wawancarai. Jadi tak lepas maskere. Ketemu mening karo nyong Pagul Peso. Dina kiye arep dibahas masalah BNN ya. Kita akan bahas masalah BNN. Ini kita bersama Pak Agus Kuntoro. Siap. Gimana Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat? Sehat. Salam sehat tanpa narkoba. Tidak ketularan narkoba nih? Alhamdulillah. Karena kan ngurusin narkoba, maklesut kok malah kegawa, akeh narkoba. Di kantor banyak ya? Ada banyak jenis-jenis narkoba. Apa saja yang di kantor ada Pak? Sekarang yang ada sabu. Sabu. Ya, sama kemarin sedikit ganja gorila. Wah, apa itu ganja? Kok pakai gorila? Tembakau gorila. Oh. Sabu itu yang makanan Jepang itu ya? Sabu-sabu ya? Ya. Bapak Ibu, kita coba belajar ya, apa itu BNN ya. BNN itu posisinya di Banyumas bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, terus apa yang dilakukan serta sampai sekarang itu sudah berapa orang ketangkep ini ya, dan kalau orang itu ketangkap kemudian bagaimana cara apa mereka itu dikemanakan gitu loh. Coba Pak Agus bisa ceritakan itu. Siap, terima kasih Pak Bupati. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Pak Bupati atas perkenanannya atau diizinkannya kami dari BNK Banyumas untuk bisa berpartisipasi di Mall Pelayanan Publik yang kita banggakan ini. Suatu mall yang sangat megah, luar biasa. Mungkin mallnya ini lebih megah daripada kantornya Pak Bupati. Oh iya pasti, namanya saya lihat melayani. Ya, makanya ini sebagai kantornya ini sempit banget, tapi untuk masyarakat luas banget. Ya gue.
Ya, makanya dari itu kami sangat bersyukur diberi kesempatan untuk bisa turut berpartisipasi Bapak, meningkatkan layanan publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas. Sekarang Bapak coba jelaskan BNN itu apa? Perlu saya Kepada jelaskan masyarakat bahwa ben ngerti. BNN K Banyumas ini adalah instansi vertikal Bapak. Jadi atasan kami adalah Kepala BNN RI. Dudu bukan bupati ini ya, langsung ke sana pusat Pak, ya. langsung pusat. Dulu memang ada namanya BNK itu di bawah bupati. Sekarang udah Sekarang merdeka. sudah nggak ada. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN menjadi instansi vertikal. Udah naik statusnya ya. Ya Pak, langsung ke atas, langsung ke Pak Presiden. Jadi tugasnya yaitu adalah yang utama adalah melakukan kegiatan Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebetulnya Pak, bukan narkoba tapi narkotika dan prekursor narkotika. Apa sih bedanya narkoba sama narkotika? Nah, kalau narkoba itu sebenarnya kan panjangan dari narkotika, kemudian psikotropika dan zat adiktif lainnya. Apa itu psikotropika itu? Masyarakat nggak tahu banyak. Psikotropika sebenarnya obat-obatan Pak untuk yang Bodrek gitu? Masalah kalau bodrek itu bukan kan ya. bukan Ya. obat-obat Contohnya khusus, apa ya. tuh psikotropika? Psikotropika ya obat-obat untuk sakit kejiwaan biasanya Pak. Oh, sakit Ya, jiwa. sakit-sakit pokoknya sakit berat. Gemblung ya. Ya. Jadi itu ada aturannya sendiri yaitu BNN tidak berwenang untuk terkait dengan psikotropikanya. Psikotropika enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Ya. Tapi kita berwenang untuk rehabilitasinya Bapak. Rehabilitasi terhadap penyandang psikotropika. Ya, misalnya udah kecanduan obat-obat psikotropika, kami bisa memfasilitasi untuk melakukan disembuhkan. rehabilitasi, ya, dipulihkan. Terus berarti khusus utamanya BNN itu apa? Yang tadi narkotika dan aja? prekursor narkotika, artinya bahan untuk pembuat narkotika itu Pak, prekursor. Narkotika. Ya. Contohnya narkotika apa? Narkotika dibagi 3 golongan Pak, 3 kelompok, yaitu 3 jenis. Jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama contohnya adalah sabu. Sabu. Ya. Itu yang bikin menghayal-hayal itu ya. Sabu itu apa sih? Pil apa tuh? Sabu itu serbuk Bapak. Oh, serbu. Itu yang paling ngetop sekarang adalah sabu. Sabu itu. Ya. Terus apa lagi? Sabu, kemudian ganja. Kalau yang Ganja itu yang diudut itu. ya umumnya diutut Pak. Walaupun sekarang variasinya juga banyak. Ganja mungkin diinikan berupa kue bisa. Oh, kue bisa. Disamarkan untuk campuran bahan pembuat kue atau permen dan lain sebagainya. Bakso bisa bakso. Bakso mungkin aja bisa Pak. Kalau memang suatu saat ini ada yang coba-coba gitu Pak. Yang dalah, bersandar lah. Terus apa lagi? Terus katanya 3 tadi narkotika. 3 ya Pak. Yang kedua, jenis 2 sebenarnya daftarnya banyak ya Pak. Saya nggak hafal. Dia punya yang garis besar lah. Yang garis besar, yang kedua contohnya morfin. Nah, morfin itu cairan atau gimana? Morfin itu cairan biasanya disuntikan Pak. Suntikan. Ya, itu biasanya untuk dukungan pengobatan. Kalau kita operasi kan biasanya kasih Itu narkotika ya? narkotika. Ada 3 tadi. Nah, terus yang itu prekursor itu apa tadi? Prekursor itu bahan pembuat narkotika Pak. Sebenarnya itu Sama-sama narkotika sebetulnya. Ya, Yang satu nanti itu sudah jadi, yang satu belum jadi. ya, kalau dari proses nanti bisa jadi narkotika. Terus kenapa sih orang kok senang banget Pak sama itu tadi narkotika? Kenapa itu? Itu barang kayak gitu. Ya, latar belakangnya banyak Pak. Umumnya memang ada yang kalau masih awal-awal ini masih coba-coba Pak. Coba ya, misalnya karena pergaulan, kan lihat orang kok enak dan lain sebagainya, coba-coba. Udut itu narkotika bukan itu? Kalau rokok itu termasuk zat adiktif lainnya Pak. Zat adiktif lainnya. Bisa termasuk karena nikotinnya itu bisa termasuk kategori zat adiktif lainnya. Tuh, jadi kita sudah tahu apa itu yang ditanganin oleh BNN ya, yaitu masalah yang tadi ya, narkotika itu ya. Ya, pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap. Jadi yang kita garis bawahi adalah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan. Coba kalau yang bukan penyalahgunaan tapi pembenaran gunaan gitu loh. Jadi penggunaan itu boleh misalnya penggunaan yang benar itu apa? Selain golongan 1 itu boleh untuk dukungan pengobatan Bapak. Jadi misalnya dokter memberikan resep untuk kesembuhan seseorang, misalnya ada keluhan sakit kemudian berobat, diberikan resep sama dokter, itu berarti penggunaan boleh. Boleh. Diberikan oleh yang berwenang. Tapi kalau orang nggak ada
dari yang kompeten kemudian dia tahu-tahu megang itu, punya itu, ya itu berarti dia penyalahgunaan. Berarti kalau anak dokter nanti kena narkotika, dia bilang, oh saya kan dikasih dokternya, seperti dokter, ya enggak kena kasus dong. Bisa juga, maksudnya kan harus ditelusuri Bapak, ada apa namanya, apakah dia menderita suatu penyakit tertentu yang memang beralasan untuk dia diberikan obat itu, narkotika begitu itu. ya. Jadi ini BNN itu adalah lembaga vertikal yang tugasnya adalah tadi itu ya, yang dua itu tadi, yaitu pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap. Apa ada yang beredar tidak gelap? Ada Pak. Jadi apotek-apotek itu ya? Ada ya. Artinya narkotika itu sebetulnya secara rutin Kementerian Kesehatan itu punya rencana kebutuhan Pak. Kebutuhan narkotika selama setahun berapa sih? Nah, pihak-pihak mana aja yang membutuhkan? Nah, nanti dia mengajukan usulan kebutuhan dan lain sebagainya. Nanti ditunjuk siapa yang memproduksi atau mengimpor dan lain sebagainya. Itu yang jalur, artinya yang memang melalui perdagangan atau peredaran yang sah, yang diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan yang peredaran gelap, artinya dia nggak berhak atau nggak memiliki izin, tapi dia memperdagangkan atau memperjualbelikan dan sejenisnya. Terus itu apa? Bapak bawa contoh-contohnya nih. Kalau di kantor ada Pak, kalau sekarang nggak. Harusnya setiap saat ada di kantong ini contohnya. Nanti saya tangkap Pak, ini kok Bapak ngapain ini? Ditangkap malah ya? Sama Polres nanti bisa aja Pak. Oh, Polres bisa nangkap ya? Iya Pak, bisa. Oh, gitu ya. Terus ini ya, kalau dari data yang ada, yang pernah kasus besar di Banyumas ini pernah ada enggak? Misalnya ketangkap gegeran apa bintang film atau apa gitu. Kalau yang kami tangani langsung Bapak, itu memang yang sifatnya apa namanya menyangkut katakanlah apa namanya orang terkenal itu apa Pak namanya? Publik figur ya. Itu belum ada publik ya. Ya, jadi kalau yang terkenal dulu kan pernah oleh BNN pusat itu PCC ya Pak ya di sini. Pil PCC itu yang dulu pernah diungkap salah satunya di Purwokerto ini. Itu yang mungkin dulu yang terkenal. Tapi kalau dari sisi kerawanan sebetulnya Banyumas ini termasuk yang rawan Bapak di Jawa Tengah ya. Nomor berapa ini kalau diurut ranking gitu loh? Kalau dari sisi jumlah kasus tahun 2020 itu yang ketiga Bapak. Ketiga setelah Semarang, kemudian Surakarta, baru Banyumas. Tahun 2020 ya Pak ya. Termasuk sama dengan HIV/AIDS itu ya, sama ya? HIV/AIDS ya, kebetulan HIV/AIDS Banyumas cukup tinggi juga. Ya, 3 juga kan? Ya. Kalau yang jelek-jelek itu nomor 3 itu ya. Termasuk juga dulu COVID itu kan. Flu influenza. Kalau COVID sekarang malah kita itu nomor 21. Bukan nomor 3 ya. Kemudian dari yang Bapak punya pengalaman itu umur berapa yang paling sering menyalahgunakan narkotika itu? Jadi yang kami tangani Pak dari sisi umur kalau kita petakan paling banyak lah. Paling banyak umur antara 15 sampai 20 Bapak. Masih sekolah? Umumnya masih anak-anak masih sekolah SMP, SMA. Masih sekolah. Lah ini penting sekali supaya orang tua tahu bahwa anak-anak yang berumur antara 15 sampai 20 itu sangat rawan ya, sangat rawan. Oleh sebab itu kita harus lebih perhatian ini. Dari pengalaman dari Kepala BNN Kabupaten ini Pak Agus menyampaikan bahwa umur 15 sampai 20 tahun itu paling rawan terhadap godaan narkotika. Sekarang kalau boleh saya tahu Pak, supaya orang tua itu juga mengerti tanda-tandanya orang itu sudah ada kena narkotika itu seperti apa Pak? Misalnya ini Pak Agus ini, Pak Widodo ini udah kena narkoba belum ini? Narkotika belum? Ya kalau secara
kasat fisik ya nggak bisa ya Pak ya. Artinya nggak bisa? langsung nggak bisa. Artinya, Berarti orang tua itu kalau melihat anaknya nggak bisa ini ini udah mulai makan ya mungkin dari narkotika tanda-tandanya atau gejala-gejalanya Pak. Mungkin ada perubahan-perubahan perilaku yang sangat mencolok ya dari kebiasaannya. Contohnya biasanya nggak pernah pulang malam terus sering pulang malam. Walaupun itu bukan berarti itu berarti langsung kita cap itu sebagai ya tidak harus, tapi ini salah satu tanda. Terus apa lagi tandanya? Pergaulannya, artinya orang yang bergaul dengan dia itu semula katakanlah teman-temannya kan orang tua biasanya bisa lihat, tapi ada orang-orang baru dengan pakaian aneh, kemudian komunikasinya pakaiannya aneh memang. Pakaiannya aneh. Artinya aneh itu biasanya yang mengarah ke jangkis Pak ya. Jangkis itu maksudnya pakaiannya sembarangan dan lusuh dan lain sebagainya. Udah rapi gitu ya. Karena jarang mandi dan lain sebagainya Pak. Kayak saya ini gimana nih, yang satunya panjang satu pendek ini. Jangkis ini. Enggak tahu, saya lupa tadi belum ringkis. Terus apa lagi Pak itu? Ya terus dari omongan ucapan-ucapannya mungkin ada banyak istilah-istilah yang dia gunakan itu yang katakanlah yang nyeleneh-nyeleneh. Pada ini siapa? Oh gitu ya. Terus apa lagi? Kalau dari sisi fisik misalnya katanya orang itu kita pucet gitu loh. Terus gelisah, mudah marah, emosional, betul enggak itu? Bisa juga Pak, karena untuk jenis-jenis tertentu memang ininya beda Pak, gejalanya beda. Karena kalau untuk anak-anak sekolah biasanya kan dia makanya itu masih obat-obatan itu Pak. Obat-obatan bukan narkotika ya. Karena kalau narkotika kan mahal. Obat-obatan itu apa? Ya contohnya obat-obat yang dijual bebas Pak. Ini apa, banyak misalnya contohnya ini saya boleh sebutnya merek Pak. Atau obat batuk yang sasetan itu Pak. Boleh. Sering kita jumpai. Komik gitu? Ya mungkin jenis itu Pak. Atau obat anti mabuk untuk perjalanan. Oh itu bisa disalahgunakan. Ya, bisa disalahgunakan Pak. Tapi minumnya sekali minum banyak. Oh, ya, kalau orang lain itu cuma satu saset, ya. Dia minum itu 10 saset. Ya. Mabok gitu. Bahkan pernah kita jumpai sampai 50 saset Pak dituangkan dalam gelas, itu satu gelas besar. Terus diminum? Ya, artinya dia tingkat ketergantungannya udah sampai seperti itu. Oh. Sehingga dia udah mempengaruhi kejiwaannya. Jadi udah udah agak linglung kalau kita tanya dan lain sebagainya. Udah nggak nyambung. Kenapa sih nikmatnya itu orang minum kayak gitu ya? Ya, minum satu aja udah salah satunya untuk ini Pak, ketenangan ya. Mungkin bagi dia itu bisa ya. Fly, bisa Fly itu apa sebetulnya? Fly itu pokoknya melayang, dia seolah-olah di suatu tempat yang dia indah Pak. Dia mungkin pernah kita tanyakan kepada anak-anak jalanan itu Pak. Dia lagi pakai lem itu, kan kita pernah ditugasi oleh pusat untuk mendata para anak-anak jalanan yang konsumsi lem. Itu kita tanya, kenapa sih kok kamu pakai lem, pakai ini dan sebagainya. Loh kalau bapak mbak kebetulan cewek Pak yang kita tugasi, mbak enak punya duit, mau misalnya pengen bakso tinggal datang beli, pengen ke Jakarta tinggal beli tiket. Loh kalau saya mau pengen apa-apa nggak punya duit, nggak punya ini, serba ini, dengan minum itu, dengan menghirup itu dia otomatis sudah bisa melayang ke sana Pak. Jadi seakan-akan itu nyata, ya. Tapi sebetulnya itu hayalan. Jadi halusinasi karena keinginannya yang tinggi-tinggi itu tidak bisa kesampaian melalui cara itu. Nah ini jadi memang kita sebaiknya itu harus melihat diri kita dan melihat kemampuan kita dan fakta yang ada, jadi lebih baik hidup secara realitas daripada nyaman, nikmat tetapi khayalan. Akibatnya yaitu kalau sudah kecanduan, ini kalau saya tanya yang mendekati akhir nih, kalau sudah kecanduan itu akibatnya sebetulnya apa? Akibat bagi anak itu sendiri secara fisik dan akibat hukumnya. Kalau untuk akibatnya ya Pak ya, akibat secara fisik karena itu yang serang biasanya adalah otak Bapak. Otak ya. Saraf. Jadi kalau memang sudah kategori berat, nanti efeknya adalah sudah mengarah ke kejiwaan Pak. Saya udah ngomong sendiri, ditanya udah nggak nyambung. Nah itu kalau sudah miring gitu ya jadinya ya. Mengarah ke sana Pak. Kalau udah seperti itu, balai rehab sini kebetulan kita di Banyumas ini kan ada
BRSKP Napsa Batu Raden Pak, milik Kementerian Sosial, itu dia juga nggak sanggup menerima seperti itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit seperti jiwa. itu. Artinya akibat secara fisik yang mengarah ke itu kalau sudah berat ya Pak ya. Ya sebenarnya udah habis hidupnya ya. Siap. Jadi orang yang kecanduan narkotika itu berarti sudah habis hidupnya. Ya. Kalau di Banyumas tadi kan Bapak menyebutkan ranking 3 Siap. di Jawa Tengah ya. Itu jumlahnya itu berapa sebetulnya? Ya kalau jumlah persisnya kalau Kira-kira berdasarkan perkiraan ya Pak ya. Ya. Kalau berdasarkan perkiraan BNN itu setiap tahun kan melakukan survei Pak. Ya. Tahun 2019 itu survei bekerja sama dengan LIPI. Itu angka prevalensi dia dapat 1,8. 1,8. Ya, 1,8%. Jadi Dari tinggal total? dikalikan jumlah penduduk. Kalau Banyumas katakanlah sekitar 1,8 1,9 juta. 1,9 dikalikan 1,8 berarti sekitar berapa puluh ribu? 10.000 1, berapa? 1,8? 1,8% Pak. Angka prevalensi hasil survei Berapa? nasional 1,8%. 1,8. Katakanlah dibulatkan 2% aja ya. Ya. Itu berarti ya 40 ribu. Ya, 40 30 lah, 30 ribu. 40 ribu. Oke banget ya. Yaitu angka perkiraan berdasarkan hasil survei Pak. Tapi kalau kita disuruh menginventarisir 40 ribu orang itu siapa aja ya kita nggak tahu Pak. Nah kalau misalnya yang bisa sembuh dan yang sama sekali tidak bisa sembuh itu batasannya apa? Ini istilahnya kalau di kami namanya pulih Pak. Ya. Pulih ya. Pulih itu artinya ya nanti setelah kita rehabilitasi kalau misalnya kasusnya tingkat ketergantungannya masih katakanlah ringan, itu cukup rawat jalan selama kurang lebih 2 bulan 3 bulan atau 8 sampai 10 kali konseling. Nanti pada akhir pelaksanaan rehab kita tes lagi apakah yang bersangkutan memang benar-benar secara psikis dia memang sudah bisa pulih dari ketergantungan. Terus ini Pak, itu kan kadang-kadang saya lihat ada yang ditangkap Pak, Ya. tapi ada yang juga yang tidak ditangkap. Kapan itu orang itu kok ditangkap ya kemudian dihukum, tapi juga ada orang yang kemudian ditangkap tapi diobati gitu, apa bedanya itu? Nah ini jadi kalau yang ditangkap biasanya ketangkap tangan Bapak. Artinya dia mungkin pas ada razia dia dites positif atau kemudian apalagi ditambah dengan ada barang bukti walaupun kecil pasti itu akan ditangkap Bapak. Sebetulnya Semuanya kalau kena rahasia ketangkap semuanya. Ya, artinya sebenarnya secara umum setiap penyalahguna itu sebetulnya harusnya wajib lapor Bapak. Itu ada sanksi hukumnya juga kalau dia nggak lapor karena tujuannya adalah untuk memulihkan yang bersangkutan. Kalau misalnya ketangkap itu ya Pak ya, Ya, Pak. ketangkap itu dipenjara atau diobati atau diapain sih sebetulnya? Nah ini sekarang sedang dikembangkan Pak namanya retroactive justice atau peradilan retroaktif. Jadi mengingat mempertimbangkan atau katakanlah banyak pertimbangan, salah satunya sekarang ini lapas penuh oleh kasus narkotika Bapak. Kemarin apalagi dengan adanya kebakaran di Tangerang ya Pak ya, lapas berapa orang meninggal, itu juga menjadi salah satu momentum untuk mengevaluasi perlakuan terhadap penyalahguna yang ketangkap. Loh, Jadi kalau misalnya orang itu kecanduan ya, kemudian dimasukkan ke lapas, itu lapas umum, apa malah udah diobati malah meninggal di sana atau gimana? Apa karena kecanduannya nanti wuru di dalam penjara itu? Nah, justru itu Bu, sekarang sedang kembangkan namanya retroaktif justice. Nggak yang kemarin-kemarin ini kok? Kemarin kalau dulu Pak ya, bukan dulu. Kalau kemarin sebenarnya udah mulai diterapkan namanya tim TAT Bapak. Yeah. Tim TAT itu tim asesmen terpadu, itu gabungan antara timnya itu ada 2 subtim medis sama subtim hukum. Subtim hukumnya terdiri dari Polres, Kejari sama BNN. Nah itu manakala ada yang ditangkap memenuhi kriteria tertentu, dia akan nanti diajukan TAT supaya nanti proses hukumnya adalah dia direhabilitasi, bukan di penjara dimasukkan lapas. Tapi kalau saya tanya Pak ya, saya tanya di lapas, ketua lapas, ini yang di penjara itu paling banyak apa? Kasus narkoba apa? Iya. Itu kecanduan atau apa sih? Apa pengedar-pengedar atau gimana? Ya macam-macam Pak, ada yang memang pengedar, bandar, kurir, ada juga yang memang sebenarnya kategorinya penyalahguna Pak. Jadi orang itu kecanduan juga. Kalau kecanduan dimasukkan ke penjara ya malah
Nah, Udah ini sembuh ya? mungkin perlu diketahui juga Pak, di lapas itu sekarang juga ada program rehabilitasi Pak. Khususnya kita di Purwokerto kebetulan ada lapas narkotika Pak. Itu ada program rehabilitasi. Jadi pesertanya adalah para narapidana yang ada di situ. Pecandu Ya, pecandu yang ada di narkotika dalam lapas itu. Pak. Iya, setelah di asesmen. Dan itu tidak dicampur dengan yang lain ya? Secara idealnya harusnya dipisahkan Pak. Yang mengikuti program rehabilitasi dengan yang tidak, katakanlah di lapas itu ada 50 orang. Yang program rehabilitasi cuma 20. Nah, 20 itu harusnya dipisahkan. Kalau digabung nanti yang tadinya tidak narkoba malah jadi ikut-ikutan narkoba. Dipisahkan, maksudnya penanganannya dipisahkan sehingga perlakuan sehari-hari juga diharapkan mereka tidak terkontaminasi oleh yang lain yang masih penyalahguna katakanlah pecandu dan lain sebagainya. Iya, saya dengar tadi Bapak itu menyampaikan BNNK ya. Itu sudah ada di sini ya, sudah melayani. Pak. Apa sih yang dilayani di sini? Nah, layanan kami Bapak terus terang aja bukan yang untuk perizinan ya Pak. Kan ada yang dalam rangka untuk mendapatkan izin tertentu ya Pak ya. Kami layanan sini adalah bebas narkoba misalnya. Kalau bebas narkoba itu belum bisa kami layani di sini Pak, karena itu memerlukan suatu sarana pendukung, misalnya toilet dan lain sebagainya. Kemudian ada toilet di bawah itu? Ya, tapi toilet khusus Pak, artinya untuk menaruh urin dan lain sebagainya. Jadi untuk yang seperti itu sementara kita belum berikan layanan di sini Pak. Tapi kalau nanti ini disiapin ini bisa ya? Nanti kalau misalnya udah sarana pendukungnya ada, nanti bisa kita siapkan. Berarti yang di sini melayani apa ini? Yang di sini ada 6 kita tawarkan Pak untuk layanan. Yang pertama adalah permintaan edukasi dan penyuluhan narkoba Pak. Bahaya narkoba. Permintaan edukasi. Ya. Kalau masyarakat meminta ada sosialisasi ya edukasi. Misalnya ada kelurahan datang sini kemudian Pak saya ingin minta diberikan sosialisasi besok malam minggu dan lain sebagainya. Jadi kalau masyarakat meminta atau menghendaki adanya edukasi sosialisasi di masyarakat atau lingkungan atau komunitas bisa datang ke sini ya. Terus apa lagi? Terus yang kedua permintaan tes urin untuk non perorangan Pak. Jadi tes urin sendiri tapi bukan yang sendiri, yang bukan non perorangan. Jadi kalau ada satu kantor untuk deteksi dini di kantor saya ini bersih nggak sih dari penyalahgunaan narkoba? Bayar nggak itu? Kalau yang deteksi dini diharapkan itu swasembada Pak, atau swadaya dari yang bersangkutan. Dari kantor, dari komunitas meminta itu. Diharapkan. Tapi kalau misalnya mereka keinginannya begitu kuat sementara tidak punya dana untuk itu, nanti akan kami fasilitasi juga. Gratis ya? Gratis. Wah itu gratis saja, penting gratis itu. Yang tadi yang sosialisasi juga gratis Pak, permintaan itu edukasi semuanya gratis. Semuanya gratis. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini adalah permintaan informasi bahan kontak ya, misalnya sekolah pengen minta buku-buku atau leaflet atau sejenis itulah Pak ya, buku kecil terkait dengan narkoba. Pengetahuan ilmu tentang narkoba. Ya, untuk disebarkan di lingkungannya. Itu tersedia di sini leaflet buku-buku ya, gratis ya. Ya, siap. Banyak ya. Nanti akan kita tidak akan pernah habis ya. Mudah-mudahan nanti kita siapkan di situ Pak. Terus apa lagi masih ada layanan informasi tentang rehabilitasi Pak. Dan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Jadi, surat keterangan. Ya, surat keterangan. Ini informasinya. Jadi misalnya ada seseorang pengen konsultasi terkait dengan rehabilitasi seperti Bapak tadi sampaikan, mungkin orang tua udah mulai ini ya Pak ya, curiga dengan anaknya, bisa datang ke sini konsultasi, nanti kita arahkan sebaiknya gimana sih anaknya pelakuannya dan sebagainya. Kalau di rumah orang tua ini mencurigai ada anggota keluarganya yang mungkin terkena, maka bisa konsultasi sini untuk dicek urinnya. Ya. Nantinya kita arahkan harus diapakan anak ini, apakah nanti. Kalau misalnya masyarakat ya mengetahui itu anaknya misalnya dicurigai terus dia minta urin kasih kaleng gitu, bawa sini bisa dites enggak? Ke kantor Pak, kalau yang ke kantor ya. Harus fisik itu seperti itu kita. Bisa, tapi bisa ya? Bisa kita layani. Ya ke sini dulu nanti diberitahu di kantor gitu ya. Oke, terus apa lagi? Yang kelima ini layanan informasi tentang rehabilitasi. Yang keempat ya Pak, yang kelima pengaduan penyalahgunaan narkoba. Ini yang terkait dengan peredaran Pak,
Nah, ini kita kalau ada sediakan juga yang barangkali ada yang masyarakat yang mengetahui di situ di sekitar tempat tinggalnya ada indikasi jual beli ya. ya peredaran gelap, nah, itu bisa kami layani, nanti kita datakan, nanti akan kita tindak lanjuti berupa penyelidikan lebih lanjut, Pak. Ya. Oke, saya rasa selama berapa menit ini kita cukup mendapatkan ilmu nih Siap. dari Pak Agus ya. Mudah-mudahan masyarakat dapat memetik hasil daripada podcast yang saya lakukan ini, podcast dengan bakul peso, dan kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, yaitu tentang mall pelayanan publik itu sendiri. Terima kasih Pak Agus Siap. Kuntoro, dan kepada masyarakat salam dari Bakul Peso.